minggu online berlangsung. 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom! Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan, kita percaya semua kita boleh diberkati. Bagaimana Kak Indah? Sehat? Sehat. Ceria? Ceria. Semangat? Semangat. Ya. Sebelum itu kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami pada saat ini dari awal hingga akhirnya semuanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, dari semuanya kita angkat pujian Allah itu baik. Siapa ingat? Siap. Iya. Tuhan itu baik bagi Kak Indah, Kak Ros, dan juga semua adik-adik dimanapun berada. Nah, sekarang kita angkat pujian lagi, When Jesus in the Family.
mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Silakan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, oh juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, oh juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita angkat pujian lagi, I love you Jesus. Semuanya bangkit berdiri. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about Him, deep down, deep down in my heart. What about Him?
Semuanya berdiri, kita angkat pujian. Mari Tuhan berfirman-Lah. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Nanti doa ini akan dibawakan oleh teman kita Ivan Pongo. Silakan Ivan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, dan juga berkati kakak-kakak yang akan menceritakan firman Tuhan. Ini yang kami panjatkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Apa kabar adik-adik semuanya? Tentu semuanya baik-baik saja, seperti Kak Made sekarang ini. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan biarlah setiap puji-pujian yang kita naikkan pada hari ini, dan Tuhan Yesus yang disenangkan. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tema cerita pada hari ini adalah pilihan Lot yang mementingkan diri. Sekali lagi, pilihan Lot yang mementingkan diri. Cerita ini diambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 dan kitab Kejadian 14 ayat 1 sampai 16. Adik-adik, apakah adik-adik pernah berkelahi? Apakah adik-adik tahu caranya bagaimana untuk menyelesaikan persoalan tentang berkelahi? Ayo kita dengarkan cerita berikut ini. Seorang bapak bernama Bapak Abram. Kali ini dia sedang melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah Negeb. Dia bersama istri dan keponakannya bernama Lot. Bapak Abram waktu itu sudah sangat kaya. Dia mempunyai banyak ternak, mempunyai perak dan emas. Lot pun waktu itu sudah mempunyai domba dan lembu sendiri, serta kemah. Mereka semuanya pergi ke tanah Negeb dengan berjalan kaki. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di dekat Betel. Nah, antara Betel dan Ai, Bapak Abram
pernah mendirikan kemah ke tempat mesbah yang dibuat Bapak Abram. Dan disitulah pertama kali Bapak Abram memanggil nama Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat mereka melakukan perjalanan, Bapak Abram melakukan sikap tindakan yang baik, yaitu tidak lupa memanggil nama Tuhan. Lama mereka tinggal di tanah Negeb, sehingga mereka semakin hari bertambah kaya, baik Bapak Abram maupun Lot. Kemudian tiba-tiba terjadilah pertengkaran antara para gembala Bapak Abram dan gembala Lot. Mereka semua saling memperebutkan air, rerumputan, serta wilayah mereka masing-masing. Ternyata di dalam Alkitab mencatat bahwa tempat di mana mereka tinggal sudah tidak cukup luas lagi bagi mereka semuanya, sehingga mereka bertengkar. Nah, bagaimana kira-kira ya? Apakah pertengkaran itu terus berlanjut? Ternyata Bapak Abram tidak senang melihat pertengkaran itu. Dia kemudian berpikir dan mencari solusi bagaimana caranya supaya para gembala Bapak Abram dan gembala Lot tidak bertengkar lagi. Bapak Abram memanggil Lot dan berkata kepada Lot, Lot, janganlah ada perkelahian atau pertengkaran di antara kita, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Begitu kata Bapak Abram kepada Lot. Kemudian Bapak Abram berkata lagi kepada Lot, Lot, coba lihat di sekelilingmu. Bukankah tempat ini cukup luas bagimu dan bagiku? Sekarang, pilihlah tempat di mana kamu suka. Jika kamu memilih ke kanan, maka aku ke kiri. Jika kamu yang ke kiri, maka aku yang ke kanan. Bapak Abram kembali lagi menunjukkan sikap kepeduliannya yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia mendahulukan Lot untuk memilih tempat yang terbaik bagi dia dan keluarganya. Kemudian Lot melihat ke seluruh lembah, tempat di mana dia tinggal. Dia pandang semua tempat-tempat itu. Kemudian dia memilih lembah Yordan. Di lembah Yordan itu banyak air. Dan menurut pandangannya itu seperti taman Tuhan. Indah. Lalu Lot memutuskan untuk memilih tempat itu. Sedangkan Bapak Abram, dia tetap tinggal di tanah Kanaan bersama semua keluarganya. Maka berpisahlah mereka, dan Lot menetap di kota-kota lembah Yordan di dekat Sodom. Alkitab menulis bahwa orang-orang yang tinggal di Sodom banyak sekali berbuat jahat. Mereka berbuat dosa kepada Allah. Pada waktu mereka sudah berpisah, kemudian Allah berfirman kepada Bapak Abram. Begini bunyinya. Pandanglah sekelilingmu
Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur, ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Bersiaplah dan jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Demikianlah firman Tuhan kepada Bapak Abram. Langkah pertama yang dilakukan ketika mendapat firman Tuhan dan perintah Tuhan yang ada di dalamnya, yaitu dia memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Dan Bapak Abram mendirikan mezbah di situ bagi Tuhan. Lalu dia mengerjakan negeri di tempat di mana dia tinggal. Sekarang bagaimana ya keadaan Lot di lembah Yordan? Ayo kita lihat. Wah, ternyata di situ sedang terjadi peperangan. Peperangan antara raja-raja. Dan mereka berperang di lembah Sidim. Dan di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Pada saat itu Raja Sodom dan Raja Gomora mengalami kekalahan. Mereka lalu melarikan diri secepat-cepatnya. Ayo lari. Kemudian jatuhlah mereka ke dalam sumur itu. Dan segala harta benda Sodom Gomora beserta segala bahan makanannya dirampas oleh musuh. Lalu mereka pergi. Orang-orangnya semuanya ditawan. Termasuk Lot, anak saudara Bapak Abram. Bahkan seluruh harta benda dari Lot semua dibawa musuh. Karena Lot juga tinggal dan diam di Sodom. Kemudian orang-orang yang tadi berlari ke pegunungan terus lari hingga mereka bertemu dengan Bapak Abram dan menceritakan apa yang terjadi di lembah Sidim. Waktu terjadi peperangan besar dan Raja Sodom dan Gomora kalah. Bahkan Lot juga ditawan oleh musuh. Ketika Bapak Abram mendengar bahwa tertawan, maka Bapak Abram mulai bertindak. Dia mengerahkan semua orang-orangnya yang terlatih. Walaupun hanya berjumlah 318 orang banyaknya. Namun mereka percaya menolong mereka. Lalu mereka semuanya mengatur strategi, membagi tugas. Pada malam hari, mereka semuanya menyerang musuh. Lalu mereka terus berlari mengejar musuh. Sampailah mereka kepada kemenangan. Dan mereka berhasil menyelamatkan Lot dan semua orang-orang yang ditahan oleh musuh. Hore, pasukan Bapak Abram. Menang, kita menang.
Kemudian Bapak Abraham membawa kembali semua keluarganya, Lot beserta perempuan-perempuan dan orang-orang yang ditawan. Bahkan seluruh harta benda yang dirampas dibawanya kembali. Maka selamatlah Lot, karena Bapak Abraham mengasihinya. Sekalipun nyawa Bapak Abraham menjadi taruhannya. Nah, adik-adik, ayo kita belajar seperti Bapak Abraham. Walaupun adik-adik masih kecil, apa yang dapat kita tiru dari Bapak Abraham? Yaitu sikap yang mendahulukan orang lain. Sikap yang peduli terhadap orang lain. Sikap yang peduli terhadap sesama dan peduli terhadap keluarga. Dan sikap dari Bapak Abraham yang dapat kita tiru adalah dia mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Mari kita ucapkan firman Tuhan bersama-sama dari Kitab Roma pasal 12 ayat 10. Ayo adik-adik kita ucapkan bersama-sama. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Sekali lagi adik-adik, hendak kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama menarik kesimpulan dari cerita yang sudah kita dengar. Dan kesimpulan ini kakak akan memberikan pertanyaan. 1. Siapakah paman Lot? Adik-adik bisa jawab sendiri ya. 2. Mengapa para gembala Bapak Abraham dan gembala Lot berkelahi? Mengapa para gembala Bapak Abraham dan gembala Lot itu berkelahi? 3. Apa solusi Bapak Abraham terhadap perkelahian tersebut? Pertanyaan keempat untuk kita, di manakah Lot tinggal setelah berpisah dengan Bapak Abraham? Pertanyaan terakhir yang kelima, apa akibatnya dari mementingkan diri sendiri seperti Lot? Mari kita berdoa. Adik-adik bisa ikuti Kak Madi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman itu setiap hari. Dan kami semuanya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat, yang setia, yang peduli terhadap sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk persembahannya bisa ditransfer melalui rekening bank di bawah ini. Teman-teman, kita akan berdoa. Tuhan Yesus berkati teman-teman yang sudah memberikan persembahan ini, berkati mereka Tuhan dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semuanya. Dan saat ini kita akan berdoa penutup, dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Edi. Silakan Kak Edi. Tadi sudah selesai beribadah, sudah selesai mendengarkan firman Tuhan,
dan kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Dan sebelumnya itu kita akan berdoa untuk teman-teman kita berulang tahun, Christine, adik kita Santal, dan juga Yabes Roni. Ya, kita dukung dalam doa adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ya, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini kami bersyukur, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam masa kecil mereka, dalam pertumbuhan mereka. Tuhan melimpahkan senantiasa kekuatan, kesehatan, bahkan umur yang panjang Engkau curahkan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati akan kedua orang tua mereka, dalam membesarkan mereka, dalam studi mereka Engkau memberkati, berikan gairah belajar, berikan senantiasa Tuhan kepintaran daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu di GPS Cimat Palu, Ibu Rita sebagai kepala sekolah, Ibu Marijan, bahkan semua guru-guru yang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu ini. Engkau memberkati, berikan kepada mereka senantiasa hati yang mengasihi Tuhan dalam pelayanan sekolah minggu di GPS Cimat Palu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada sore hari ini Engkau berkati keluarga kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan dalam pelayanan Engkau mengurapi semuanya. Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sakit, yang mengalami kesusahan oleh karena berbagai masalah kehidupan. Engkau berkati, berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan senantiasa sukacita melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Engkau memberkati gereja GPS Cimat Palu, dan biarlah senantiasa Tuhan Engkau berkati akan tim pengepala GPS Cimat Palu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati daerah kami, Kota Palu dan Sulawesi, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini, dan kami bersyukur Bapa, dan biarlah senantiasa Tuhan Engkau berikan senantiasa kami sukacita Allah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami Tuhan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan, sakit penyakit yang mengawalkan kehidupan kami patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini. Kami tutup ibadah kami pada sore hari ini dan berucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lukas ayat 4. Amin. Shalom, mengampuni dia. Lukas 17 ayat 4. Amin. Mengampuni dia. Lukas 17 ayat 4.
Bye. Shalom, mengampuni. Lukas 17 ayat 4. Lukas mengampuni dia. Lukas mengampuni 17 ayat 4. Kami tiap orang Lukas 11 ayat 4. Lukas 11 ayat 4. Terima kasih. Salam. Kami pun setiap orang mengampuni. Lukas 11 setiap orang 4. Lukas 11 ayat 4. Amin. Shalom. Namun setiap orang Lukas 11 ayat 4. Lukas 11 ayat 4. Kami pun mengampuni setiap orang. Lukas 11 ayat 4. Setiap orang yang mengenal hati semua orang. Kisah para Rasul ayat 24. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bye. Tidak. Lukas 11 Setiap ayat 4. Lukas 11 ayat 4. Inilah anak yang ayat 17 ayat 5. Maka dia Matius 17 ayat 5. Matius 17 ayat 5. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Amin. Terima kasih. Berbahagialah orang yang ayat murah hatinya. Berbahagialah mereka orang yang beroleh murah. 5 ayat 7 kemurahan. Karena Matius 5 ayat 7 amin. Akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Orang hatinya karena akan beroleh kemurahan. Shalom. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Roma 4 ayat 3. Terima kasih. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Roma 4 ayat 3. Amin. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Roma 4 ayat 3. Roma 4 ayat 3.
Sore saya kembali percaya kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 30. Tidak akan haus lagi. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Thank you, God bless you. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanah diberi, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Thank you. Selamat siang Kak, malam ini terdapat di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanah diberi, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru akan turun dari sorga, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan kita mereka yang hidup, dalam yang awan, masih menyongsong Tuhan di angkasa. tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka bersama-sama dengan dalam Tuhan. awan, 1 Tesalonika Tuhan 4 di ayat angkasa. 16 sampai Demikianlah ayat 17. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Amin. kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Baliklah kepada Tuhan Allahmu yang pengasih sebab Ia dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yoel pasal 2 ayat 13. Berlimpah kasih setia. Yoel 2 ayat 13. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. 2 ayat 13.